Nah, kita baru banget kelar juga. Ini gue persiapan buat pemindahan burayak besok. Ini yang HM multicolor yang baru kemarin kita kawinin sama HM maskot. Alhamdulillah udah pada netes. Paling kemungkinan besok ya. Jadi ini baru selesai kita isi airnya terlebih dahulu, kita endapin biar besok langsung penuangan. Plus kita kasih daun pisang tuh. Baru ngambil juga kemarin udah siap-siap. Nah, kenapa sih memilih atau enggak memilih usaha bisnis di usaha ikan cupang? Jadi gini, gue akan jelasin buat kalian yang lagi nonton ataupun yang lagi mau merintis kecil-kecilan lah. Karena gue juga sama merintis usaha itu dari kecil, karena gue lebih suka merintis usaha itu dari kecil daripada langsung besar dengan modal pinjaman atau dengan modal bantuan orang lain ataupun orang tua. Karena gue pribadi itu nggak ada privilege sama sekali, keluarga dari sederhana, nggak terlalu punya juga, tapi ya kita harus bisa merubah nasib keluarga kita dengan usaha kita sendiri, dengan cara kerja keras kita sendiri. Jadi nggak usah mengeluh dengan keadaan gue nggak punya apa-apa. Jangan pernah mengeluh seperti itu, karena kalian punya sepasang kaki yang harus bisa kalian gunakan untuk bisa berusaha lebih baik lagi. Gue juga sama dulu mulai usaha itu dengan bermodalkan dengkul. Kenapa gue mulai modal dengkul ini? Karena dulu tuh gue nggak punya modal. 2015 gue belum kerja, ijazah gue ditahan, tapi gue modal dengkul. Gue berani ke Pondok Gede, ke salah satu kenalan yang punya galeri ikan cupang. Di situ gue izin buat videoin ikan cupang. Terus dari dia berapa duit, nanti gue videoin, gue jual lebihan, dapat gocap. Alhamdulillah pulang pergi itu gue lakuin selama beberapa bulan. Dari situ keuntungannya gue peroleh untuk diputerin lagi, membeli akuarium dan juga rak ikan cupang. Jadi dengan modal dengkul aja kita bisa memulai usaha dengan cara niat seperti itu. Nah, kenapa sih memulai usaha ikan cupang? Jadi gini, bisnis usaha ikan cupang ini, sebelum gue menekuni bisnis usaha ikan cupang ini 2015, 2014 gue udah mencoba usaha di ikan hias. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat follow Facebook gue di 2014, itu gue pernah jualan ikan hias dates. Terus ikan hias itu 2014 gacor banget laris, dates, terus yang 3 bar, yang 2 bar dates Sumatera, terus dates Borneo, Kalimantan lah seperti itu. Terus jenis molly, terus jenis tigerfish yang lainnya. Gue juga pernah usaha bisnis ikan hias, tapi kenapa di situ gue bangkrut? Bangkrutnya itu kenapa? Yang pertama itu kendala pengiriman. Dulu itu bener-bener gacor, gue cuma bisa pengiriman itu sekitar yang deket-deket yang bisa kejangkau sama motor, atau sekitaran Bogor sama sekitaran Bekasi. Tapi kalau misalnya di luar itu gue nggak bisa ngirim. Kenapa? Karena terkendala sama yang namanya itu pengiriman. Jadi dulu tuh bangkrutnya itu karena 2-3 hal. Yang pertama itu faktor pengiriman. Kebanyakan di luar Jabodetabek minta dikirim sama kereta. Ada juga luar pulau minta partaian dates, tapi gue nggak bisa ngirim karena gue nggak ada channel atau nggak punya link cara ngirim ke luar pulau. Akhirnya di situ jadi kendala. Terus yang kedua terkendala sama aerator. Dulu tuh modalnya minim, nggak besar banget, tapi di situ gue beraniin memulai usaha bisnis usaha ikan hias dengan cara beli ke agen-agen ataupun ke kenalan yang punya usaha ikan hias itu lebih besar daripada agen. Nah, di situ terkendala dengan modal. Yang ketiga, terkendala sama pemasaran. Jadi pemasarannya gue terkendala banget karena di situ bersaing sama bandar-bandar usaha ikan hias, harga yang lebih rendah daripada gue. Di situ gue bangkrut. Intinya gue bangkrut di situ. Tapi gue nggak menyerah. Tapi di situ gue mulai usaha di 2015 dengan cara bisnis usaha ikan hias seperti ikan cupang hias ini. Ikan cupang hias ini memiliki kelebihan, di antaranya itu satu, dia lebih praktis untuk pengiriman. Kita bisa melalui paket Tiki, JNT sama JNE. Tiga ini yang paling banyak dipakai oleh pengiriman ikan hias ataupun ikan cupang ya. Karena kenapa? Karena dia praktis. Di ikan cupang ini kita packingnya aja cuman dipakai plastik, nggak perlu pakai oksigen. Paling bagus pakai oksigen, tapi gue nggak pernah pakai oksigen. Cuman pakai udara aja ditutup udah bisa. Ikan dipuasain, dikirim. Alhamdulillah pernah ke Papua selamat sampai 10 hari, bahkan ada yang 2 minggu waktu itu paket nyasar. Alhamdulillah sehat. Tapi namanya makhluk hidup, ada juga yang dikirim sehari mati, ada juga yang 2 hari mati, tergantung rezeki, intinya seperti itu. Nah, kenapa kita memilih usaha ikan hias ini? Karena lebih mudah pemasarannya. Pengirimannya juga lebih mudah, pemasarannya kita
lebih mudah. Kenapa? Karena sekarang tuh banyak banget media sosial itu, di Instagram, terus di TikTok, terus di Facebook, di grup-grup juga banyak banget. Dan ini bersaing secara harga, tapi kita bisa bersaing secara kualitas seperti itu. Secara kualitas kita bisa bersaing dari kualitas indukan, terus dari kualitas genetik, dari kualitas serian anakannya dan lain-lainnya. Tapi di situ juga kita bisa lebih praktis dalam pengiriman. Gua nggak perlu pakai kereta, gua nggak perlu pakai bus, gua nggak perlu pakai ke bandara untuk kargo, tapi gue cuman praktis berangkat ke JNT, ke Tiki, ke JNE, udah selesai. Nah, itu lebih praktisnya. Kenapa gue bisa memilih bisnis usaha ikan cupang seperti itu? Yang pertama itu praktis dalam pengiriman, terus yang kedua pemeliharaannya juga lebih mudah karena nggak perlu pakai aerator. Kalau dulu 2014 itu wajib pakai aerator semua. Aeratornya pun dulu gue bukan pakai LP100, bukan pakai mesin yang gede, tapi gue pakai yang dua titik doang karena dulu modalnya kecil banget. Ya maklum 2014 gue masih sekolah di SMK waktu itu kelas 3 atau kelas 2 waktu kelas 2 SMK. Tapi gue berani memulai usaha bisnis ikan hias karena mencoba ternyata di situ gue gagal. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman gue pribadi. Jadi bisa dapat pelajarannya juga lah untuk gua lebih hati-hati di dalam usaha ikan cupang hias ini. Nah, sekarang bisnis usaha ikan cupang ini pernah hype di 2020 waktu pertama kali corona datang, sampai jutaan, bahkan ada yang omsetnya bisa 2 digit, 3 digit, bahkan 1M lebih malahan ada juga. Tapi di sini kita nggak bahas yang dulu-dulu, nggak usah mengungkit-ungkit yang dulu ya udah yang dulu, sekarang ya sekarang. Jadi jangan pernah melihat ke belakang kalau kalian pengen sukses di usaha. Jadi jangan pernah bicara yang dulu-dulu lah, tapi jadiin pelajaran aja. Nah, kalau misalnya kalian usaha di ikan hias ataupun di ikan cupang seperti ini, fleksibelnya itu dia perawatannya itu nggak terlalu rumit, tapi juga nggak terlalu mudah. Nggak terlalu rumitnya kenapa? Perawatannya itu dia simple. Gue pakai pembesaran pakai bak seperti ini, pakai bak seperti ini. Ini lebih cukup. Jadi nggak perlu pakai yang lebih besar ataupun yang lebih luas. Kalaupun pakai yang besar itu palingan pakai bak kulkas ataupun pakai kolam terpal. Tapi dia nggak terlalu makan biaya seperti itu. Nah, yang kedua, di lahan apapun dia bisa digunakan, lahan sempit, lahan luas bisa. Jadi tempat nyempil pun bisa dipakai untuk usaha ikan hias seperti ikan cupang hias seperti ini. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kita bicara bisnis usaha ikan cupang hias seperti ini, naik turun pasti. Tapi kalau kalian harus tahu kalian harus tahu usaha dimanapun, bukan cuma di ikan cupang, tapi di usaha lain pun, usaha itu pasti bakalan naik, bakalan turun. Tapi gimana caranya kita bisa survive di usaha ikan cupang seperti ini? Mau naik mau turun kita tetap survive, tetap bertahan, tetap berusaha, tetap eksis lah seperti itu, tetap bisa mendapatkan omset. Nah, caranya gimana survive di usaha ikan cupang itu? Kalau gue dulu waktu gue jualan itu gue bukan sekedar jualan, tapi di situ gue membangun brand. Jadi kalau misalnya kalian berteman sama gue di Facebook dari 2015 ketika gue mulai usaha ikan cupang, itu gue memilih langsung di plakat koi. Dulu plakat koi jadul, cuman red koi biasa doang, red koi tiger sebutannya. Sampai ke 2016 gue tetap bertahan, di 2017 sampai ke 2021 gue tetap bertahan di plakat koi Galaxy multicolor. Dari Nemo 2018 itu lagi hype-hype-nya cupang Thailand, gue import dari Thailand, terus gue jual di Indonesia dengan harga 3 juta, 2 juta, itu kayak jualan kacang, gampang banget. Terus di 2021 gue melebarkan ke jenis yang lain, di Half Moon multicolor, gue jenis di plakat FCCP, terus di plakat Blue Rim segala macam sekarang. Karena kenapa? Karena gue ingin membangun brandnya dulu. Jadi gue pengen dikenal orang itu dengan ciri khas tersendiri. Nah, ketika gue punya ciri khas tersendiri, di situ gue bisa punya brand tersendiri. Ketika orang pengen jenis tertentu, mereka akan tertuju sama, wah pengen cupang koi Galaxy. Ternyata yang diingatannya dia cupang koi, wah cupang koi Indonesia, cupang koi Indonesia, Galaxy koi Indonesia. Nah, di situ tuh ada kesamaan. Di situ tuh gue punya ide untuk membangun brand Galaxy koi Indonesia. Dari 2015 sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan di Galaxy koi Indonesia, tapi melebarkan sayap ke jenis FCCP. Ini ada FCCP, ini ada HM maskot, HM merah. Tapi ketika gue membangun brandnya itu, gue lebih fokus untuk membangun brand dengan kualitas tersendiri. Jadi bukan cuman membangun brand itu dengan bukan cuman sebuah nama, tapi kita juga pertahankan kualitas, pertahankan
tanggung jawab tersendiri karena kalau misalnya tanggung jawab itu paling penting jadi banyak banget juga seller-seller yang pada tumbang di usaha ikan cupang itu, entah itu karena manajemen keuangan yang nggak bagus, ada juga yang penipuan, ada juga yang nggak amanah, terus ngirim sampelnya bagus datangnya jelek, banyak banget seperti itu tapi kita harus bisa usaha itu jujur, amanah, tanggung jawab. Kalau misalnya 3 ini kalian pegang, kalian bisa bertahan, kalian bisa survive di usaha manapun, termasuk di ikan cupang tersendiri. Nah, kenapa kita memilih usaha di ikan cupang? Di ikan cupang ini kita gampang banget kita beli sepasang. Gue beli sepasang, contohnya ini HM merah. Gue beli ini tahun 2022 di pertengahan tahun, gue beli cuman modal 500.000 aja. Beli 500.000 tuh cuman dapat berapa pasang doang. Tapi gue breeding, ketika gue breeding itu ternyata anakannya bisa dapat ribuan ekor. Dari ribuan ekor itu gue bisa dapat setengahnya aja 500 ekor yang bisa gue jual. Sekarang HM merah ini di Shopee ini udah laku 110 pasang dengan harga 30.000 sepasang. Artinya udah dapat 3.300.000. 3.300.000 itu gue modal indukannya 500.000. Sekarang pun udah itu di Shopee doang, belum di yang lainnya. Kita anggap 3.500.000. Gue udah dapat cuan 3 juta. 3 juta gue dapat cuan di HM merah doang, Nah, itu pun sekarang gue punya anakannya lagi, seriannya masih panjang. Ini seriannya masih ada lagi sampai sekarang. Terus yang gede-gedenya juga masih ada. Nah, kenapa kita memilih usaha di ikan cupang? Karena dia dari satu pasang dia bisa dapat cuan di anakannya lebih banyak lagi, seperti itu. Terus kenapa memilih bisnis usaha ikan cupang? Karena kita kalau misalnya hobi terus kita tekuni, itu bisa jadi bisnis. Nah, gue juga waktu SD gue pernah jualan ikan cupang buat anak-anak ketika lagi musim ikan cupang. Gue beli ke peternak 2.000, gue jual 3.000. Dari SD gue udah jualan. Dari situ gue hobi, gue punya peluang, gue punya punya pencapaian kalau usaha ikan cupang ini bakalan besar. Nah, makanya di situ gue tekunin untuk dari 2015 mulai gue fokus di cupang koi untuk bisa mendapatkan brand, nama, dan juga untuk mempertahankan kualitas seperti itu. Jadi bisnis usaha ikan cupang ini kalian bisa banget merintis dari awal sampai sekarang. Bahkan kalau misalnya kalian mulai dari sekarang itu nggak bakalan telat. Lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Jadi jangan sampai kalian berpikir udah telat, udah nggak hype. Jangan seperti itu. Karena kalau misalnya kalian punya pikiran seperti itu, usaha apapun kalian lakuin gak bakalan maju. Karena kenapa? Karena pikiran kalian dangkal. Kalau misalnya kalian pikirannya seperti itu, jangan jadi pengusaha. Tapi kalau misalnya kalian punya pemikiran, gue lebih baik memulai dari sekarang, daripada nggak sama sekali. Tapi kalau misalnya udah punya pikiran jelek, udah punya pikiran nggak sama sekali, berarti kalian jangan memulai usaha. Nanti kalian bisa mundur, bisa bangkrut dengan cara pemikiran seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian pengen usaha di ikan cupang, banyak banget mau jadi seller, mau jadi breeder, terus mau jadi penjual ketapang. Ketapang pun laku, ketapang darat aja yang di Shopee gue udah laku 50 kilo. Itu yang ketapang yang di Shopee aja 50 kilo. Waktu cupang hype-hype-nya gue jual ketapang laut olahan itu kerja sama orang, itu gue udah laku 300 kilo, 3 kintal. Cuman modal jualin aja, dan itu pun udah laku terjual hampir 3 kintal. Terus di Shopee gue 50 kilo. Itu bisa kalian dapetin cuan juga di ketapang. Jadi bukan cuma jualan cupang doang, tapi ketapang aja bisa kalian jual. Terus apalagi soliter udah bisa dijual. Kalian lihat aja ketapang di Shopee, banyak banget yang udah terjual, bahkan 10.000 lebih. Itu berapa ratus juta omset yang kalian dapatkan dari jual ketapang doang. Tapi kalau misalnya kalian punya pemikiran cuman sampah doang pasti nggak laku, jangan seperti itu. Kalau misalnya kalian bisa lihat peluang, pasti kalian bisa mendapatkan bisnis ide untuk bisa menjadi peluang usaha. Nah, pokoknya pikiran kita itu harus terbuka bahwa bukan cuma bisnis ikan cupang ini, tapi yang lainnya pun bisa kita jadiin bisnis, seperti itu. Nah, kalau misalnya punya kalian ada ide usaha, kalian harus lakuin, jangan cuma nunda-nunda, nanti peluangnya bisa diambil sama orang. Jadi jangan cuma leha-leha, apalagi kalian berpikir yang tidak baik seperti itu. Jadi bisnis usaha ikan cupang ini masih berkembang. Terus kalau misalnya kenapa memilih usaha ikan cupang ini lebih fleksibel, terus bisa dapetin berkali-kali lipat dari anakannya, terus kita bisa lebih banyak keuntungan yang didapat dari anakannya, dengan catatan kita bermain kualitas ya. Ini udah asar azan, alhamdulillah. Jadi selamat menikmati video ini. Jadi buat kalian yang udah tonton, jangan lupa like, comment, subscribe, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.